Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Almira Nur Imana, NIM 24021900039, mahasiswi Magister Hukum UKI. Kali ini saya akan membahas mengenai dana pensiun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992. Pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pemberi kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan. Pendiri adalah A. Orang atau badan yang membentuk dana pensiun pemberi kerja, dan B. Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga keuangan. Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Pengurus adalah pengurus dana pensiun. Dewan pengawas adalah dewan pengawas dana pensiun. Pekerja mandiri adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan. Penerima titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Buku daftar umum adalah buku yang berisikan daftar pengesahan atas peraturan dana pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jenis dan status hukum dana pensiun. Jenis dana pensiun ada dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dana pensiun pemberi kerja, pembentukan dan tata cara pengesahan.
Pembentukan dana pensiun pemberi kerja didasarkan pada yang pertama, pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun dan memberlakukan peraturan dana pensiun. Yang kedua, peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. Yang ketiga, penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. Dana pensiun pemberi kerja, pembentukan dan tata cara pengesahan. Dalam hal dana pensiun dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari satu pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada yang pertama, pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun, memberlakukan peraturan dana pensiun, dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pribadi. Yang kedua, pernyataan tertulis mitra pendiri yang menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pribadi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta serta pemberi kekuasaan penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun. Yang ketiga, peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. Yang keempat, penunjukan pengurus, dewan, pengawas, dan penerima titipan. Dana pensiun pemberi kerja, pembentukan dan tata cara pengesahan. Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun kepada menteri dengan melampirkan peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada, keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan, arahan investasi, laporan aktuaris apabila dana pensiun menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan. Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan. Dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya. Dana pensiun pemberi kerja, pembentukan dan tata cara pengesahan. Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu dana pensiun sejak tanggal pengesahan menteri. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan dana pensiun dengan menempatkan keputusan menteri tentang penegasan atas peraturan dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Pemberi kerja yang belum mendirikan dana pensiun bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri dana pensiun yang telah berdiri dengan memenuhi ketentuan. Dana pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan dana pensiun lain atau memisahkan diri menjadi 2 atau lebih dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja, kepengurusan dana pensiun. Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri. Menteri menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai pengurus. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pengurus serta tata cara penunjukan dan perubahan pengurus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Dana pensiun pemberi kerja, iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun pemberi kerja berupa iuran pemberi kerja dan peserta atau iuran pemberi kerja. Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun. Besarnya iuran peserta dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh menteri. Dana pensiun pemberi kerja, hak peserta. Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Semua transaksi yang melibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo, atau meminjamkan manfaat pensiun yang diperoleh dari dana pensiun dinyatakan batal berdasarkan undang-undang. Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus dengan itikat baik membebaskan dana pensiun dari tanggung jawabnya.
Dana pensiun pemberi kerja, kekayaan dana pensiun dan pengelolaannya. Kekayaan dana pensiun dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, serta pengalihan dari dana pensiun lain. Pengelolaan kekayaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arah investasi yang digariskan oleh pendiri dan ketentuan tentang investasi ditetapkan oleh menteri. Dana pensiun pemberi kerja, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun. Pembubaran dana pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada menteri. Dana pensiun dapat dibubarkan apabila menteri berpendapat bahwa dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada peserta pensiun dari pihak lain yang berhak atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan dana pensiun dimaksud. Apabila pendiri dana pensiun bubar, maka dana pensiun pasti bubar. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan hukum nasional dalam menjamin kesinambungan penghasilan masyarakat pada masa pensiun. Sebelum berlakunya undang-undang ini, peraturan dana pensiun masih mengacu pada Arbeidsfondenordonnantie yang secara substansi sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketenagakerjaan modern. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggara program pensiun guna meningkatkan kesejahteraan peserta dan memperkuat sistem jaminan nasional. Kemudian, dana pensiun berfungsi sebagai sarana penghimpun dana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di hari tua. Jenis dana pensiun adalah DPPK atau dana pensiun pemberi kerja dan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian, dana pensiun memiliki status badan hukum yang terpisah dari pendiri. Kegiatan dan pengelolaannya wajib disahkan dan diawasi oleh menteri. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.